Nah ini bahkan ini adalah mahasiswa MSI yang terpilih di Indonesia. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nah ini Pak Is ini. Nah ini saya perkenalkan juga. Ini binaan kami juga. Yang dulu dia adalah mantan napi. Sekarang udah bisa bangun usaha sendiri, mercusuar, dan dapat jodoh juga, orang Cikamaka juga, gitu kan. Jadi ada cinta di Cikamaka, gitu. Ya, untuk istrinya sekarang ini nggak kasakil lebat dan upah jastadwa Gimana cara supaya kita petanakannya kalau di suku kayak gini Keringatmu mas, nggak ada tisu kah? karena kan dia berbahan alami jadi enggak sembarang. nah, kalau ini adalah pemuda kelompok Abang yang sudah juara 1 kompetisi Menpora. Dan ini tahun ini masuk tingkat nasional. Di online Instagram ada Indonesia sekarang kan TikTok Shop Iya. kan maunya suka luluran tapi gimana caranya ini supaya bisa enggak apa ya namanya beli doang gitu, jadi ada keuntungannya saya jual juga, jadi saya suka saya jual. Misalkan bulan ini lagi suka belanja nih kayak pentol pedas, jualannya pentol pedas gitu. Iya, tapi kalau ini memang dari dulu masker muka juga iya. Fokus. makanya juara 1. Konsisten. Terus belajar cara promosi dan segala macam di online itu ikut pelatihan atau sendiri? Saya tuh dari dulu sih memang karena dari orang tua kan memang entrepreneur, jadi lihat juga dari orang tua mungkin turunnya ke saya. Jadi saya tuh berpenghasilan dari SMP kelas 2. Jadi Sampai sekarang. kalau mau usaha di sini juga dibina untuk inkubator bisnis tanpa aja. Jadi dari Cikamaka itu tidak mengajarkan tentang bisnis persaingan. Karena memang basicnya adalah komputer awal, setelah itu baru yang grafis, pencetak, mengelola. Jadi total pelatihan
Rata-rata anak-anak yang kita juga rumah ini di mana-mana nggak makan. Itu nggak saya. Dia tanya, tahu kali ini ada iya. Tahu ini beliau 500. Beli tanda. Kita ajarin ada for people personality, pemahaman karakter. Kalau ketemu orang sombong nih kayak apa, yang pendiam nggak ngomong kayak apa, kalau nggak dipukul nggak ngomong gitu kan. Nah kita ajarin dari anak. Nah kayak di kanvas bisnis, bagaimana memulai usaha yang tanpa modal sama sekali. Bagaimana ide jadi proposal bisa jadi. Alhamdulillah idenya jadi proposalnya ke Buma nyairin. Kalau ini kita dapatnya dari TPI, Bu. Tabalong Power Indonesia. Tanjung Power Indonesia. Jadi power plant punya sisi. Iya. Oke. Jadi kami Dibeli ya Pak? oh enggak, dikasih aja. Jadi kami makanya bagaimana ibarat orang membangun usaha itu barang bekas jadi produk yang punya nilai jual. Modalnya enggak ada, tapi nilai jualnya tinggi. Modal semangat aja. Makanya dari ini kan, nah ini kan ketika udah dibakar, nih bottom asnya, nah setelah itu jadi kayak debu gitu. Jadi kayak debu. Nah debu itu yang mesinnya ada di sebelah sana, yang karena untuk yang mesin itu adalah yang bikin ini anak buahnya ini. Bu Titi, kenalin Bu Titi, kenalin dulu. Ini ya, Titi. Jadi kalau Bu Titi ini ngajarin untuk ngelas. Jadi untuk kegiatan mengelas, kegiatan bikin-bikin rombong seperti itu, ini kita semua Bu yang kerjain. Gitu. Jadi kayak itu adalah untuk jualan kopi, makanya di situ ada logonya Buma. Plesetannya dari Pak Naga, Buma hari ini bukan tambang aja, Buma juga jualan kopi gitu. Kembali ke jualan kopi. Makanya ini punya 3 nilai, Bu. Nilai fungsional, estetika, sama ekonomis. Oh penting banget. Penting banget. Karena fungsionalnya bisa jadi asbak, bisa jadi pajangan dinding. Nilai estetikanya bisa jadi vas bunga gitu kan. Bahkan ini kemarin Bu, gara-gara produk seperti ini kan ada strategi make different, membuat sesuatu yang beda dan tidak rata-rata. Nah banyak orang bikin bisnis itu kan umum gitu kan. Makanya ini satu perbedaan yang berbeda dari batu bara. Akhirnya Arutmin sendiri bikin lomba dan mereka jadi juara juga. Dari 60 terpilih kita. Jadi 28 proposal. Pertanyaan saya, kan kalau Pak Sidaga kan udah beli ininya nih, selain dijual ke misalnya kayak perusahaan rumah, dijual caranya gimana? Banyak. Penjualannya gimana? Nah penjara juga sama secara online. Kita ada di ini online juga? Iya, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, sebagian dari rumah ordernya tergantung kesiapan buat karena ada order atau Bapak ada inventory juga? kita punya persiapan semuanya ini. Karena kan ada produk standarnya gitu ya. Iya. Nah di samping itu kan sudah ada dana yang dari Buma yang kita persiapkan untuk produksi. Gitu, anak-anak sudah jadi ketika awal memang kecil gitu. Makanya saya selalu bilang gimana ketika Buma ngasih 5 juta itu bisa jadi 50 juta, 50 juta gimana jadi 500 juta. Nah itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Saya kemarin ordernya ini support. Kami Arisan Sidaga sama bikin souvenir. Saya order sambil makanan rumah. Yang mungkin. Toga Sidaga. Nanti saya kasih. Jadi ini kalau yang ini yang produksi Bu,
ini dulu yang bikin yang seperti ini tuh cetakannya. Per kilonya. Ini awalnya adalah kuli bangunan. Itu sekitar 70.000. Orangnya kuli bangunan. Sekarang udah bisa nggak kuli lagi. Sekarang udah bisa produksi. Ya ini karena support permodalan. Yang saya pikirin kan kalau ini kan bisa ke barang-barang sehari-hari. Iya. Piring, gelas, itu kan sehari-hari. Dan kalau restoran, hotel, semua kan pakai. Iya betul. Iya. Sebenarnya kalau hotel-hotel kan kita mungkin udah tahu. Nah, Bapak juga udah tahu kalau hotel kan terutama saya nggak tahu hotel yang mana. Itu kan mereka nyarinya yang waste to product. Iya betul. Nah, nyarinya kan gitu. Dia nyarinya yang bisa sustainable, responsible. Jadi kan selain daripada dia beli dari tanah liat, dia beli dari kalian kan. Iya. Makanya memang kita bertahap juga dulu kita menjalin anak-anaknya untuk relasi. Termasuk alhamdulillah Cikamaka ini sudah disupport juga oleh Bapak Bupati. Jadi artinya ketika ada event, semisal kita ada kayak expo gitu, Cikamaka dikasih stand gratis, Buma ngasih Cikamaka gratis. Dan Buma ini sampai nyewain tuh 2 stand, bisa 30 juta ini. Cintanya saya ke Cikamaka tidak tanggung-tanggung. Jadi anak-anak akhirnya dari produk-produk mereka ikut expo selama 2 minggu tanpa harus mengeluarkan biaya, ada supportnya. Nah akhirnya dari kayak perbankan, instansi pemerintah itu mereka akhirnya pesen softwarenya kan Ais americano dibantu. Ais americano. Biasanya Terima kasih. Maaf tangannya nggak boleh tangan kiri. Maksud saya, terima kasih. Iya. Saya pengennya kalau bisa kan kalau ini bukan hanya souvenir aja gitu. Betul. Ya, jadi betul-betul yang Diproduksi. Iya, Ya, betul-betul orang yang sehari-hari pakai kita pakai udah jadi siap. semua gitu. Iya. Itu nanti kita terima kasih sarannya itu bisa nanti kita aplikasikan. Baik kita bertahap. Mudah-mudahan tahun ini bantuan bunga lebih gede Mbak Nana saya. Mengharap. Produksinya udah berapa sekarang? Yang ini? Kalau ini dalam setiap 1 bulan 500 Mas. 500 unit. Iya. Di media sosial tadi. Pitis ya. Pitis ya? Ya, ada 500. Itu yang diproduksi. Jadi contoh, nah itu ini kalau ini Bu, ini jenis untuk cetakannya. Ini nih cetakannya juga sudah punya. Jadi kalau kayak Hello Kitty gitu kan, iya terus ini tugobor. Jadi ini cetakan untuk tugobor. Jadi kita bikin tugobor, ciri khasnya monumennya Tabalong. Oh, oke. Itu dijadikan souvenir nantinya. Ini cetakannya untuk tugobornya. Jadi ada tulisan Sarabakawa gitu. Oke. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Memang karena anak-anak ini masih pemula jadi belum terlalu maksimal. Belum selesai. Kalau kayak ini dilapis lagi. Iya. Sama menjahit. Ini ada yang menjahit produksinya. Mana sih jahit? Oh, dimasak orang. Menjahit siapa? Aca sini aja. Dibakar seperti batu-batu. Ini aja. Bisa jelasin tentang produknya kayak apa. Bisa custom aja, mau modelnya kayak gimana bisa custom. Ini kayak ini Bu, ada sasirangan. Nah, bikin outer kayak elemen gitu. Oh, itu tuh sasirangan. Ini sasirangan khas ketika Kalimantan Selatan. Kalimantan Bu. Pak Sinaga ini kan warna kita nih Pak. Boleh lepas Nah, di samping itu Bu, kemarin sudah untuk Buma memberikan anggaran ke Cikamaka sebesar 150 juta, yaitu untuk pelatihan membatik khas Kabupaten Tabalong. Jadi Tabalong itu punya batik khas namanya batik Tabalong bersinar. Strip. Nah, jadi Pak Naga memang udah pesan. Jadi nanti untuk pelatihan semua batik Harus ada rumahnya.
harus ada logonya rumah kecil gitu kan. Ada langsat, ada tugu obor gitu. Ada manggis gitu. Kalau ini Sasirangan untuk khas Kalimantan Selatan, provinsi gitu. Tapi tabarok kita punya sendiri. Nah ini yang nantinya sudah kita persiapkan. Mohon maaf kalau untuk barangnya, bahan semuanya sudah ada di sini. Ini bahannya untuk batik semua sudah kita siapin semua. Tinggal pelatihannya aja. Ya. Jadi nantinya batiknya bukan batik sablon, tapi adalah tulis. Kalau yang di sini amin, kalau lo di sana naik. Iya. Jadi kalau ibu mau melihat anak-anak mau nyetak, yang ada yang digital, ada yang manual juga ada. Monggo usaha. Ke screen dulu aja. Ke screen, ke screen. Saya enggak. Yang di digital belajarnya dari mana? Sama. Jadi di sini semua. Jadi belajar digital. Anak gua dia kerja juga di luar. Ini punya anak gua yang ngurusin ini. Ownernya. Dia ownernya dia. Ownernya. Tapi dia jadi anak gua di sana. Dia jadi bos di sini. Bos. Investasi, Pak. Investasi. Mantap ya. Sablon yang manual. Ini namanya Amin. Tapi katanya Mana Amin? Oh Amin. Manual. Silakan Pak. Masuk Pak. Dia kasih barang istri. Duduk terus. Iya. Sama cari relasi juga kan. Kalau kerja di perusahaan kan kadang dapat relasi. Kalau cetakin ini ya cetakan Ya, ini manual. Apalagi bulan ketiga itu yang paling banyak. Ya. Langsung Jadi saya sarankan berhenti saja. Dia nggak mau. Masih nyaman. Kalau ibaratnya tetap Pak, butuh saya kawan. Desain mungkin ya. Relasi. Atau desain siapa aja ya? Kalau desain itu datangnya dari kalau sebulan itu paling sedikit kadang ada spesifikasinya lah ya. Ya, untungnya untung. udah bersih. Iya. Artinya bisa sampai Karyawan berapa? Kalau karyawan ini 4. Kalau ini punya Mas Amin. Saya udah buka sendiri di rumah saya sendiri. Dulu dia bergabung. Dulu kan gabung. Sekarang karena udah sama-sama udah bisa jadi sendiri. Kalau omsetnya setiap bulan bisa. Itu yang kita dapatkan dari kamar saya itu anak lagi. Tapi kan kita sambil kalau misalnya dari tim kami yang udah mampu nih mungkin kayak kemarin itu dari Balang itu udah dapat 3.000 icis. Customer-nya siapa? Untuk baju pembagian Selain itu ada 3.000. Jadi bagi siapa aja? Ini masyarakat. banyak sebenarnya. Kalau bunga malah jarang. Jarang banyak. Banyak. Umum. Tambah ini ada, makanya gini. Hari-hari. Ada sedikit. Nah, ya. Jadi kalau makanya kami saya akan menyampaikan gitu kan, menyampaikan ini. Kritiknya Pak. Ada kritiknya Pak. Jadi ini apa namanya binaan Buma. Tapi kenapa Buma kadang-kadang Bu kalau pesan souvenir itu ke Jawa bukan ke sini, itu saya kritik gitu. Ya, ini ada masukan. Jadi harapan kami bahwa binaan-binaannya Buma setidaknya kalau beli-beli souvenir kayak apa gantungan kunci, apa emu dan sebagainya apa gitu. Kalau bisa jangan beli di Jawa. Siapa yang dikritik? Per hari ini catat ya. Ya per hari ini kena kritik. Saya bukan bela diri, tapi baru hari ini mereka sampaikan kritikan itu. Per hari ini dicatat. Mbak, udah ini catat dari 100 kali kan? Oh, udah masuk. Tapi Ada catatan. Jadi tambah yang pesen di sini kenapa harus sis? Adaro gitu. Sedangkan Buma pesennya ke Jawa Ibu. Pemerintahan. Nah kena langsung. Satu atap gitu. Jadi karena bunga itu di mana-mana ada. Iya. Kalau saya pesan di sini nanti ketika bunga minum yang pesan jadi beda. Iya. Jadi kita memang satu terstruktur. Iya. Tapi kalau sifatnya untuk katakanlah untuk subten di sini saya pesan di sini. Khusus ya dengan SP saya pesan di sini. saya yakin Pak Naga pasti ada opportunity. Jadi kita untuk contoh Buma 25 tahun ya, saya putih itu sama masuknya. Begitu kita pakai
mereka ini benar Bu, kenapa Tap-tapnya jangan lupa buat Andonia ya yang bergabung, maaf nggak bisa nyebut satu persatu ya, Terus ada Bu, saya karena kami mau minta lagi satu, gitu. ada tamu Ini dari saya Jakarta, umpama dan seandainya makanya kalau nggak bisa karena kita di sini ada nyenggol pelatihan satu persatu. eksavator. Terima kasih yang Karena sudah kita bergabung baru dengan Andonia Lady ya. Ya, kalau semisal Buma Lagi ada tamu dari eksavator pusat PC200 Jakarta, dari atau Buma. PC yang rendah, yang bisa kita pakai dengan senang hati. Karena untuk instruktur kita ada. Kalau untuk biaya istilahnya pelatihan nggak ada masalah. Itu. Karena itu sebetulnya kita cuma nggak punya alat. Itu. Jadi kalau semisal Buma ada yang istilahnya nggak Tuh kepake, yang mau lah, nyablon, istilahnya yang PC tuh yang mau kecil, nyablon itu siap screen. sekarang alat saya yang baru semua. Waktu paling itu tuh masuk KDT, ini banyak alat saya. Sekarang saya udah jual itu semua sekarang. Jadi Jadi itu transfer udah juga ke saya. 10 tahun ke depan alat yang sekarang. Ah, iya. Ya, cuman usul kan Pak. Ya kan baru sekarang udah alat kita masih baru. Masih produktif. Oke, Masih produktif. saya kasih. Siap. Oke. Nah ini kalau yang di apa namanya untuk manualnya kalau itu digitalnya bagus. Ininya dari siapa? Yang kayak Dan mereka Dari kita sendiri yang menyiapkan. Dapat bantuan Buma dibuat beli alat. Percetakannya. Karena orang bisa minta sama kaosnya, kalau juga orang minta jasa cetaknya. jadi soalnya bisa. Oke, bisa hanya sablonnya dia bisa. Bisa. Oke. Ini terima kasih Pak. Masih udah ada kalau manajemen tahu namanya kalau perlu di barang aku jika makan biasa. Itu yang terdata kita yang 70%-nya itu. Tapi kalau yang nggak terdata kadang ketemu di sini yang operator PC, operator ini jika makan. Itu. Yang apalagi itu kalau operator PC sama operator driver yang di PT Aulia Arta Alita itu 40%-nya rata-rata bisa jika makan. 40%-nya. Dan ini yang saya ceritakan tadi mantan napi. Dan ini Mantan napi. Ini udah koordinator Cikamaka mulai dari tahun 2018. Mulai zamannya kita mengawali dengan Buma. Karena Buma dulu kan banyak di demo gitu kan. Iya. Banyak di demo gitu. Ya bukan bapak yang demo ya? Bukan. Nah banyak di demo akhirnya kita ketemu Pak Naga, Pak Rudi gitu kan, bersinergi gimana kan akhirnya dengan solusi memberikan pelatihan ke masyarakat. Dan dampaknya ya luar biasa alhamdulillah. Jadi total semua itu kita udah lulusin 20.000 itu. Jadi kalau ibu semisal di pasar, di warung, Pong Solo, perusahaan apa di desa itu semua alumninya. Saya kan gini, kalau ke pasar saya sama istri kadang colek. Jika makan. Biasa. Jadi kalau udah Buma gitu ya dan Mereka. 20.000 itu sejak tahun berapa Pak? 2013 itu. Awalnya dulu 430-an awal. Dari 430 sampai 20.000. Iya. Dari 2013 sampai 10 tahun. Iya. Jadi kalau di sini Bu kegiatannya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Full. Jadi kalau makanya di sini nggak pernah sepi. Jadi kegiatan belajarnya itu mulai hari Senin sampai Jumat. Sabtu kita libur, hari Minggu baru ada motivasi dan pengembangan. Dan itu wajib. Yang ngajar ada berapa orang Pak? 40. Dan semuanya lulusan Lulusan Cikamaka dan adiknya termasuk ini dulu juga ngajarin adiknya bangun usaha kayak apa itu. Kayak MLM ya? Iya. Ya. Jadi kita Strukturnya MLM. Jadi kita kayak mempergunakan strateginya kayak pondok pesantren. Jadi kalau pondok pesantren itu yang lulus harus ngajari adik. Ya, skill baru impact itu ya. Makanya ini banyak orang heran. Ada lu sendiri aja sampai ngobrol sama Pak Naga mau diambil alih saya nggak mau Bu. Karena saya udah sehati sama Buma. Boleh saya tanya, kalau tadi kan Bapak ada 3 step ya, ada motivasi, ada pelajaran, ada
Jadi AKS, attitude, knowledge, dan skill. Yang paling besar attitude ya? Attitude-nya. Jadi kalau orang bilang gimana mau ngelamar kerja kalau nggak punya pengalaman kerja gitu. Ya, jadi kalau nggak punya pengalaman kerja, tawarkan prestasi dan kemampuan. Kalau nggak punya prestasi kemampuan, tawarkan attitude. Insya Allah kerja. Dari attitude itu Bapak motivasi itu sama Bapak gimana caranya Pak? Maksudnya menaikkan motivasi dan attitude. Ya, jadi kita ada namanya 20 sikap orang sukses, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Bagaimana ketika kita harus bekerja, bagaimana kita ketika membangun usaha, bagaimana kita bersinergi sama orang, bagaimana kita harus dilamar pekerjaan, itu yang saya terapkan. Jadi kunci utamanya dalam membuka pola pikirnya. Gitu. Uswatun hasanah. Makasih banyak nah udah bergabung. Jangan lupa tap buat Antonia Lady. Karena kadang Bu ya kalau mindset Tep. orang daerah itu masih banyak rata-rata ngomong kalau sama perusahaan susah sekarang nyari kerja kalau nggak ada orang dalam. Nah itu yang mindset diubah itu. Sekarang saya mau balik tanya nih, kalau kita merekomendasikan, kalaupun kita orang dalam merekomendasikan orang yang nggak punya skill, nggak mungkin kan yang tanggung jawab kita. Jadi buktikan dulu skillmu, attitude-mu mana. Jangan cuma ngomongin. Saya bisa merekomendasikan orang kalau orangnya memang punya ada kemampuan, walaupun dia misalnya nggak sarjana atau apa, tapi dia punya kemampuan. Kita bisa rekomendasikan. Itu kadang orang mikirnya yang orang dalam itu tadi, itu yang masih belum bisa. Jadi itu yang kadang bisa diubah. Nah, statement hari ini Bu, saya rubah memang di Tabalong. Karena waktu itu orang-orang Tabalong sering bikin status seperti ini. Tabalong dijajah orang luar pulau. Ya, saya mohon maaf, saya orang Jawa, tersinggung juga. Gitu. Lah saya jajah apa di Tabalong? Orang Tabalong tak pinterin semua nggak bayar gitu kan? Itu tersinggung, saya tertabrak. Nah, akhirnya statement itu saya rubah. Saya memberikan pelatihan di Cikamara, rubah. Dan rata-rata hari ini yang masuk ke beberapa perusahaan semuanya adalah anak-anak asli Tanjung. Kenapa mereka bisa diterima? Karena mereka punya skill, mereka punya attitude yang baik. Dan sama nih, salah satu sering saya bikin testimoni si Pai. Ini dulu jangankan orang, bapak ibunya aja nggak mau. Karena mantan napi. Dulu datang ke sini naik sepeda ontel. Sekarang mobil. Dan semua orang ini nakalnya ampun, setan aja kalah Bu. Waduh. Aja kalah. Waduh. Nah, jadi bapaknya aja dia lawan, tapi ketemu saya, alhamdulillah nurut. Kamu kayak gini, kamu kayak gini. Dan akhirnya sampai ketika waktu itu saya harus jadi narasumber di Cirebon. Saya harus tinggalkan sini. Dan dia yang makilin saya untuk presentasi di depannya bupati, 2 bupati, Kukar ya, Kutai sama Bupati Tabalong. Berani. Ya waktu itu rambutnya pirang Bu gitu. Ya telepon saya, Pak kayak apa rambut saya pirang? Ada masalah. Ketika kamu punya kapasitas prestasi, maka orang nggak akan pernah lihat bentuk tubuhmu. Udah pirang presentasi, apresiasinya luar biasa. Makili saya sempat. Makanya ini dulu bapaknya aja dibawain parang. Saking nakalnya orang. Tapi hari ini udah insaf. Karena dia sekarang jadi contoh untuk ngasih contoh adik-adiknya, bimbing adiknya, usahanya jalan, istrinya juga kerja. Hari ini nih Indonesia baik-baik banget. Bisnismen. Ya alhamdulillahnya itu yang selain daripada usaha ini sambil kerja itu kan alhamdulillahnya mulai bisa buka bisnis itu tadi buat RPS satu yang dibuat di Saradang, buat RPS untuk angkutan batubara udah bisa beli. Habis itu buka rental mobil. Nah jadi tahun berapa dirimu beli Kalia itu kan? Kalia itu tahun 2020. Jadi ya. 2020. Jadi dulu disepelein teman-temannya nggak saya kasih metode dapat uang waktu itu 100 juta cuma dibagi 2 karena usahanya ada 2, satunya si Yusuf, satunya ini. Jadi dibagi, kalau yang satunya 50 juta buat kawin, beli cewek, kawin, nikah ibu, nah, jujuran, satunya nikah, satunya beli Kalia. Jadi beli Kalia walaupun DP-nya
angsuran tapi kamu bisa, itu memotivasi. Ada yang namanya edifikasi, ketika dia berbicara masalah sukses nih hasilnya kalian selesai sudah, terus akhirnya terus Mus tuh Pak Wik lagi ini. Cuci otaknya berapa lama Pak? Ini Kan itu 20 ya, Iya. 20 ya. Dimana kalau menurut saya pertanyaan, menurut saya ini saya tertarik sekali karena gimana pun juga kalau orang kan semua berdasarkan attitude dan kemauan ya. Iya. Nah, Betul. skills gampang ya. Tap-tapnya Pak. Jangan lupa tap-tapnya buat Andunia. Nih, ini lagi siapa yang mau tuh belajar nyablon manual nih, mau pesen kaos, mau pesen apa lagi? Bini kan kawan sama. Oh, mesen bini bisa juga katanya. Nih, tapnya buat Andunia Lady. Ya, tinggalkan pesan atau komentar buat Andunia Lady ya, biar tahu apa kekurangannya. Ya, oke. Jarang tahu leh, makasih udah bergabung. Alek, makasih udah bergabung Alek. Nah, makasih banyak yang sudah bergabung, nggak bisa disebut satu-satu ya. Nih, itu lagi nyablon buat Buma. relawan apa? Pemadam kebakaran. Oh. Itu masih ada duitnya. Masih ada duitnya. Kalau diterima jika maka real tidak ada uangnya sama sekali. Tuh yang mau nyablon. Relawan. Makanya kita Edukasi siap nih yang belajar nyablon. Buma dalam 1 tahun bisa kasih 100 juta, 150 juta. Tuh. Itu bisa melulusin 1.500. Tuh. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak orang kan Nah, ada Buma. duitnya miliaran aja nggak bisa bikin program seperti itu. Tap. Makanya manajernya dulu sempat ngomong sama Pak Naga mau diambil alih, Pak Naga cuma Tuh kaos Buma langsung. kalau Pak Naga mau, saya mau. Saya nggak mau, Pak Naga nggak mau. Ada satu. Silakan tinggalkan komentar kalau mau komen ya biar Lucu tapi dampaknya luar biasa. Jadi Adaro tuh bikin acara Adaro Spektakuler, menciptakan 1000 wirausaha baru. Yang hadir itu Boy Thohir ya Pak? Boy Thohir. Ternyata yang hadir di situ binanya Adaro cuman 80 orang. Dan nyampe lah. Gak nyampe ya? Gak nyampe. Itu binaannya enggak sampai, paling sekitar 30-an. Ya ampun. Iya, paling sampai 30-an. Yang datang tapi spanduknya baru gede 1000 orang. Akhirnya Adaro bingung kalah kabut. Telepon lah saya. Minta bantuan. Minta bantuan. Masa? Ya, Mawi tolong siapin anak-anak Cikama. Siap, saya kirim. Ada sekitar 500-an. Saya kirim ke sana. Nah, habis itu manajer CSN-nya mau sambutan kan bilang gini, semangat pagi gitu. Kan langsung jawabannya pagi jika makan luar biasa, bukan ada spektakuler. Sampai akhirnya manajernya datang ini, Pak bisa nggak dirubah? Ya nggak bisa, itu spontan. Karena kalau pagi itu kan setiap kali mau masuk kelas itu kan ada ya. Jadi mereka spontan juga Spontan. gitu. Jadi yang kami di sini kan kalau ada ngomong semangat pagi, jawabannya pagi jika makan luar biasa gitu. Itu. Jadi Pak Naga waktu itu hadir juga. Buma gitu. Terima kasih Buma, terima kasih jika makan. Itu kan. Jadi Pak Naga waktu itu di depan cuma ketawa. Buat kasih kejar. Iya. Datangin pasti. Iya. Ganti namanya. Jadi turun mindah itu pengalaman yang karena kalau anak-anak ini digerakkan luar biasa. Kemarin si Dika juga minta tolong dipersiapkan untuk Dika Makan ngikutin seminar di pameran. Berapa orang? 30, jangankan 30, 100 berangkat. Wah, konsumsinya cuma 30. Tinggal kira ini strukturnya aja berangkat ngeramein ke sana.
Tapi bapaknya nih change manajemennya hebat banget berarti ya. Karena yang tadi yang yang change setengah sampai 2 bulan itu 20 attitude itu kalau saya bilang itu kunci-kunci. Kuncinya, betul. Jadi kita punya ilmu yang buat cuci otak itu ada namanya 20 sikap orang sukses. Itu. Jadi ada pemakai 100%. Ya. Terus ada yang harus bermindset kaya gitu kan. Artinya kaya hati dulu, kaya ilmu, maka akan kaya harta. Harta itu nggak perlu kaya. Ya. Jadi kaya hati, kaya ilmu, maka akan kaya. Untuk itu yang salah satu yang bisa. Nah, setiap minggu itu Ada kok. Iya. Saya sendiri yang turun. Bapak sendiri. Iya. Makanya di sini ini anak-anak itu kita cenderung kepada impact hasil. Itu. Tapi memang saya orangnya keras, Bu. Orang yang tidak komitmen saya amputasi. Gitu. Saya amputasi, nggak komitmen amputasi karena itu penyakit. Karena kalau ibarat orang jari gini, kalau ini udah kena penyakit, ini potong aja biar nggak ngerempet ke sini. Gitu. Jadi yang mereka cuma sekedar kesini cuma ada yang nanya uang sakunya berapa kalau saku khusus. Sekarang mindsetnya masih menyet monyet. Menyet monyet itu kalau dikasih uang sama pisang, dia milihnya pisang. Dia nggak sadar kalau dengan uang bisa beli berapa banyak pisang. Di sekitar kita masih sama. Kalau dikasih ilmu sama duit, milihnya duit. Dia nggak sadar kalau dengan ilmu bisa ngasilin berapa banyak duit. Lebih banyak lagi. Iya, itu yang kita bangun di sana. Makanya kayak ini pemula, ketika ini day print, ini juga sama. Ini udah untuk sablon pencetakan yang di sebelah yang mainnya digital. Gitu. Jadi kalau itu mau lihat, mau silakan. Ya. Baju buat apa ya? sama. Iya. Nah, ini untuk percetakan digitalnya. Ngikut ayaku. Ini juga semuanya jadi kalau nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara mencetaknya, hasilnya seperti apa. Jadi dampaknya di masyarakat juga banyak sekali dari dan ketika Bunga bikin sebuah program dengan Jika Maka ini bukan hanya 1 tahun sekali. Kita ini berkelanjutan. Jadi pembelajaran di sini ini semisal Januari ini 200 orang, 200 habis 200 terus berlanjut sampai 1 tahun. Lama sudah, bukan investor baru, itu dari Buma langsung pusat Jakartanya. Nah, jadi sudah lama ini investor ke Jika Maka ke kita, cuman untuk saat ini dia lagi melihat langsung. Kan ada 2 jenis bantuan. Melihat langsung. Bunganya ada 2 jenis bantuan. Yang pertama itu adalah dana bantuan setiap tahun kami yang kita terima itu sebesar 100 juta. Itu untuk biaya operasional kegiatan Jika Maka selama 1 tahun. Itu. Terus yang kedua ada juga bantuan yang diberikan oleh Buma untuk pengembangan anak-anak wirausaha. Nah, jadi kayak masuk ke mereka. Jadi buat anak-anak yang belajar yang di jadi sini. dana tersebut tidak ada ke saya. Jadi fatal juga. Gitu. Jadi saya membangun kepercayaan dan ini terus saya tunjukin hasilnya seperti itu. Nah, jadi termasuk ke anak-anak yang Makasih yang sudah bergabung ya. Kopi, bikin kopi, Jangan barista lupa itu juga sama. Jadi barista itu Bu, kita ada 3 tempat yang sudah di Tanjung Tengah sama Tanjung Selatan. Terus ada di sini. Itu semua itu sudah dipersiapkan untuk alat, botsnya. Jadi mereka tinggal belajar, habis itu dikerjakan hasilnya. Kita sebenarnya kasih modal ya kalau ada barang-barang bekas yang masih layak pakai ya. Nah, seperti ini. Di belakang. Oke. Karton atau pakai.
Jadi ini adalah hibah. Kemarin saya kaget juga pas saya nggak ada. Ada meja, saya tanya, Ipin, itu meja siapa? Ulun Pak, Ulun itu saya. Dari mana? Buma, harapnya Buma. Saya tanya nih, berapa ini harga? Harap itu hebat bahasa Banjar. Harap itu hebat. Oke. Itu bahasa Banjar. Harap. Trengginas dapat juga. Terginas. Dapat hibahan meja. Trengginas ini ke pengelasan. Pengelasan. Pengelasannya juga banyak yang menghasilkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja termasuk di Cakra, termasuk kemarin yang Cakra, Bumi untuk Jaya. Adalu aja, untuk UJK, uji kompetensinya itu Kesini. Oh gitu. Ke Iya, Trengginas. pakai Jikamaka untuk uji kompetensi ngelasnya. Untuk ngelas. Iya. Karena beliau BNSP. ini bisa menerbitkan apa? BNSP. aplikasi BNSP BNSP nasional. Itu sedangkan Adaru sekarang kan 4G yang diminta Bu. Kalau BNSP bukan 4G, maksudnya nggak, itu bukan standar lagi, dia nggak diterima untuk induksi. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kemarin tuh langsung ke sini minta UJK untuk sertifikasi BNSP-nya 4G. Jadi kalau kita di sini Bu, memang yang saya Orang masuk nggak bisa keluar. bangun ke anak-anak itu saling sinergi. Jadi artinya ketika mereka di sini dapat orderan yang sablon manual, limpahin ke sini. Karena saya selalu bilang jangan pernah menganggap teman-temanmu itu adalah semangat pesaing. Karena kalau dirimu menganggap mereka jadi pesaing, otakmu juga satu. Bagaimana menjatuhkan dan membunuh sampai lupa sama dirimu sendiri. Itu yang saya lakukan. Jadi semisal mau bikin kayak bot kayak gitu, sudah ada yang ngelas. Gitu. Mau perlu tenaga mengemudi, sudah ada mengemudinya. Jadi kita ada 30 di sekolah. Jadi kalau Semuanya ada support rumah. tambang mau sarana, sopir sarana ada, sudah siap kami. Tata Gitu kan Bu. rias ada. Mau tata rias, mau ini Tata siap. boga ada. Perhotelan ada lengkap. Bapak ada internetnya ya? Ada websitenya ada? Ada. Nah, nanti bisa aja nanti kita. Saya mau Iya. ya, coba saya, karena kan saya pengen tahu dari Bapak yang Iya. Termasuk akun Instagram saya, Facebook saya, kegiatan itu setiap hari kita upload itu. Kegiatan. Jadi ketika hari Minggu itu pasti ada. Semisal ini semangat pagi Jikamaka luar biasa. Terus siapa kita? Kami Jikamaka gelombang 1 tahun 2024. Terima kasih Buma, terima kasih Ciko. Itu selalu kita upload. Karyawannya. Tapi menurut Nah ini yang kamu bikin yang desainnya berarti dari digital ya? Oke. Berarti kamu terima order sampai jadi sablonan berapa lama? karena mungkin tahu juga 30 menit aja. Oh 30 menit aja bisa? soalnya digital ini cepat aja. Oke. Bisa kamu tunjukin cara nyetaknya? Biasanya customer kamu siapa aja? Belajarnya dari Jikamaka ya? Gimana cara untuk mendesain, gimana cara? Ya betul. Betul, soalnya saya ini lulusan program PKW desain grafis di Jikamaka tahun 2023 Bu. Jadi selesai pelatihan kami diberikan modal seperti alat ini. Oke. Ini langsung di print ya, jadi kamu desainin dulu. Baru nanti di print. Pakai softwarenya software apa? Ini softwarenya Fingazer Bu. Ini softwarenya berbayar sekitar 900 ribuan. Oke, jadi softwarenya kamu bayar. Iya. Jadi ini udah lengkap Bu. Kami tinggal ngejalanin aja soalnya dapat bantuan dari program PKW di Jikamaka. Oke. Sebulan bisa berapa order? Kemarin berapa kemarin? Banyak loh. Kemarin tuh ada yang order langsung 3 lusin Oke. dari perusahaan. Oke. Itu prosesnya. Marketingnya siapa? Siapa yang promosi? Kami promosinya biasanya Sama-sama. kalau dari Sama-sama. Instagram, di WhatsApp Bu. Yang bagian Juga ada. Oke. Ya. Jadi kalau orang cari di Google
percetakan terdekat munculnya di sini. Oke. Oke, dari sini berarti kamu larinya ke kain Powder. Order. oke. Baru di open. Jadi setelah ini ditunggu 2-3 menit biar tintanya ini nyatu gitu. Ya. Biar pas tintanya. Alat sablon digital. Nah, jadi kalian yang mau pesan nih sablon digital, silakan hubungin Andonia Lady. Oke. Buat yang sudah bergabung, makasih banyak ya. Andonia tunggu tapnya. Cuma gitu doang. Iya. Makanya DTF ini lebih praktis. Bisa diaplikasikan buat semua orang. Orang bisa aplikasikan Bisa sendiri gitu ya, cuma beli ininya doang. Nah, ini setelah ini powder. Berarti dari kalian sebenarnya bisa banyak terimanya. Ya, karena bisa cepet kan. Satu hari bisa 100 pieces untuk nyaris baju. Ini selain ke baju juga bisa pakai ke topi, ke body bag. Pokoknya asal kain aja kan. Oh, ke tas juga bisa ya. Goodie bag. Setelah powder ini kita masukkan ke mesin obat dengan suhu 160 derajat. Kalian saya. Ya. Jadi kalau kontraknya ada bulu sendiri, ya kulitnya lari. Saya tunggu di 160. Kayak di licin ya. Kayak di licin. Maksudnya panas kan di dalamnya. Panas. Iya. Oh gitu ya. Dibayar 250 juta sama aku. Jadi ada yang Ini lokasi yang sudah jadi. Ya. belajar. Nggak apa-apa. Dia jadi bintang iklannya. Iya, bintang iklan. Jauh lebih cepat. Sama. Terus warnanya kan bisa digradasi juga. Kalau manual tuh kurang bisa digradasi gitu. Oh, ya karena di sini kan colornya gampang ya. Bekerja sama dengan bisa. Bekerja sama dengan siapa pak? Swasta juga. Dengan Coca-Cola. Swasta. Coca-Cola Foundation. Oh iya. Jadi dengan swasta juga. Tapi yang masih yang dengan bunga dan ruang lingkupnya ya ini Pak Balong sama baru Cedimo. 90 kan? 1 menit Ini ya. ada konser saya yang jalan juga di Banjarbaru itu namanya Santika. Itu yang sekarang yang mau nih sama. Jadi sama tinggal masuk aja lama gitu. Kalau itu konsepnya apa? Ajaran fokus Sama persis. Cuma namanya Cuma aja. ganti-ganti. Ganti nama. Karena sesuai. Nunggu berapa menit itu? Ini untuk di ovennya di 160 derajat 150 detik. 150. Nah, itu adalah rencananya jalan juga untuk ya. juga cepet juga dia. Iya. Nggak apa-apa. Untung
kemarin kan di office kita kan ada pergantian drop ke sini ini meja bekas gitu. Juga Bapak Odi. Belum. Ya, ke depannya harus bisa sendiri. Bapak ini direktur di Barito. Ya, permodalan dia itu harusnya kalau mereka ini nggak ada apa-apanya lah. Bisa bantuan dari kementerian kayak gitu. Iya kan? Dari kementerian dari awal itu kan mereka promosikan diri, jadi dibantu jadi dia jalan awal dulu dengan dana bantuan kita, begitu dia sudah ikut dari dipromosikan dan saya ikut promosi. Jadi pemerintahnya programnya tidak jadi dijadikan jalan travel itu. Tergantung dari kami, Bu. Iya. Iya. Kalau kami misalkan kalau dari kementerian itu kalau memang kami mengajukan, nah kemudian dicek dulu semuanya memadai apa enggak, baru nanti kementerian tuh mengeluarkan bantuan. Awal dulu ada dasarnya dulu. Nanti begitu sudah mulai jalan, baru ada dibantu dari dinas setempat atau dari promosi kementerian. Jadi dari stimulus dari kita tuh dimanfaatkan untuk promosi awal dulu. Dari orang besarnya malah di kementerian. kami dari nol. Saya sebenarnya pertanyaannya dari saya ngerti dari awalnya kita ya. Cuman dari kementerian pada saat dia masuk bantu ya, itu terbantunya tambahin basicnya tidak nyambung. Iya. Kan maksudnya kita mau dari nol, dari ke satu, dari kedua, ketiga kan bisa bertumbuh kan. Mau dari Kami memang pertama jadi Bapak ini mempunyai anak didik yang punya lembaga-lembaga yang dia ajarin untuk dari nol tadi, yaitu punya lembaga sendiri-sendiri. Jadi contoh nih, siapa? Jain Widya kementerian. Fatma sini. Kementerian. Hasil yang dari kementerian yang dimaksudkan. Ya, kan kita kan dari nol ya. Terus Buma masuk bantu ya. Dari nol misalnya kalau pakai nomor dari nol ke 1 ya. Nah, terus kan udah mulai mau promosi kayak apa ya, kan kementerian masuk nih. Nah, saya pengen tahu apakah bantuan dari kementerian untuk mencari promosi, mencari marketing, mencari market ya. Itu tuh menjadikan kita dari 1 ke 5 nggak? Atau dari 1 hanya dari 1 ke 2? Jadi maksudnya efektif atau tidak? Sangat efektif. Oke. Jadi kayak Jain kemarin dapat bantuan dari kementerian berapa? 150. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa kerja dulu yang baik, maka dirimu akan gajian. Bukan gajian dulu baru kerja. Kalau gajinya udah habis, malasnya tidur dan banyak alasan. Nah ini saya jamin ke anak-anak, tunjukin prestasi, tunjukin kemampuan, dampaknya tunjukkan dulu. Maka hasilnya luar biasa. Kementerian akhirnya memberikan bantuan. Jadi nggak keberatan 100. Ini teknisi AC. Kalau ini adalah audio video editing, punya namanya Amuba, LKP Amuba, mercucuan, dan ini adalah embrio. Terengginas dapat bantuan berapa dari kementerian? 172. 172. Dari luar ya? Dari luar. Jadi anak-anak ini target saya tahun ini bertiga ini sekitar dapat 150 juta. Karena kalau orang sudah melihat hasilnya, kementerian ada kunjungan ke sini. Enggak takut lagi. Bahkan kemarin Duma ini Bu terpilih jadi sebuah perusahaan yang mensupport kegiatan dan Buma diundang untuk ke Surabaya.
tapi tidak ada yang hadir karena waktu itu kebetulan waktunya nggak ada, terus di sini ada kegiatan juga, jadi nggak bisa. Jadi yang dapat terpilih dari Kementerian Pendidikan tuh Buma terus Pupuk Kaltim. Itu jadi percontohan itu. Jadi kayak Buma diundang itu kemarin ya, karena sebetulnya waktu itu karena hari apa itu saya lupa itu, 1 minggu yang lalu sebetulnya. Ya karena jadwalnya undangannya hari ini, hari Jumat harus berangkat gitu. Nah nggak bisa karena kan jadwal di Buma kan penuh juga gitu ya. Nah itu sebetulnya jadi percontohan. Boleh saya tanya, yang dana-dana yang didapatkan dari PPS, kalian pakainya gimana? Kan masing-masing bisnis ada masing-masing prioritas ya, dipakainya di mana? Kalau kami Bu ya, dana tersebut kita pakai untuk mencari anak-anak yang tidak bersekolah lagi, putus sekolah. Jadi anak-anak yang nggak sekolah, kemudian anak-anak yang nggak ada kerjaan, anak-anak yang cuma ijazah SMP. Nah, jadi selain itu digunakan untuk itu. Yang kedua, kita beli alat yang lebih ini lagi. Makanya kemarin tuh kayak dari Triatra yang dari mana itu Jakarta itu sampai UJK di sini karena kami kan harus memerlukan alat-alat yang lebih besar lagi. Nah, jadi dapat dana tersebut ya itu tadi kita belikan alat ataupun sarana prasarana, kemudian buat maksudnya kasih pelatihan buat anak-anak yang itu tadi, yang putus sekolah, pengangguran, tidak mampu. Nah itu kita cari. Itu pun nggak setiap anak harus bisa masuk karena ada di ini lagi. Ada yang usia produktif Ibu ya. Usianya dari 17 sampai 20. Saya bilang mending kamu hari ini semua nggak punya uang, karena orang yang selalu berpikir uang dia nggak punya uang. Mau kerja kalau ada uang, mau belajar kalau ada uang. Nah, konteksnya ketika dirimu dapat bantuan itu bikin sarana, prasarana yang baik. Jadi bikin pelatihan, dampaknya terus itu tunjukin. Masalah nanti pasti akan datang sendiri. Tawaran-tawaran itu kita nggak perlu bisa minta ya. Makanya saya sering bilang gini. Orang tanya sama saya, Pak, kenapa ketika saya bikin proposal ke Buma, ada Rosis, dibilang dana CSR-nya udah habis. Buma itu dananya nggak pernah habis. Ada nggak pernah habis. Kalau untuk dia, kenapa? Karena caranya yang sama. Ketika ngajuin proposal, konsepnya adalah saya akan akan bikin pelatihan, nanti hasilnya ini. Ini kan teori, tapi ketika saya, kenapa di Buma selalu disetujui? Karena saya sudah melakukan. Ini loh hasilnya, orangnya ini, KTP-nya ini, nomor teleponnya, nggak percaya telepon. Impact-nya itu yang saya tekan. Makanya dampak itu impact. Makanya ke anak-anak saya bangun mindset-nya seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu, dari lulusan Terengginas tuh semua sampai sekarang ini nggak ada yang nganggur lagi. Walaupun itu cuma ijazahnya SMA, putus sekolah. Nah, Cakra. Jadi ada yang masuk ke Cakra, ada yang masuk ke Pama, ada yang masuk ke, tapi Pama itu di luar Bu. Ada yang di Kaltim, ada ya. Tapi ya alhamdulillah dari 124 kalau nggak salah semuanya sudah kerja semua. Jadi banyak anak. Boleh sama kamu terima dari pemerintah sama kamu dipanggil ya, selain kata Bu Titi tadi kan selain fasilitas tentang sarana ya, lulusan kami juga kami carikan dulu nih tempat-tempat yang menerima mereka setelah lulus. Kami kerjasama MOU dengan perusahaan, terus radio Tabalong, TV Tabalong, bahkan ada lulusan kami sampai di sana diterima. Dan juga mereka kami ikutkan untuk mengikuti UJK, uji kompetensi. Yang mana UJK itu kami hadirkan asesor dari Jakarta, langsung kami turunkan ke sini. Untuk mendapatkan PNSP.
Kalau untuk teknisi HC, kan ketika udah sama dengan halnya dananya udah dapat nih, kita cari yang simurit. Dari simurit nanti kan ada beberapa hal seperti biayanya, kemudian untuk alatnya itu lebih ditekankan Bu.